Shalom remaja GKJW. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu ini ya Kak ya. Oke, gimana semangatnya? Pasti semangat banget. Oke, pasti ya kan, semangat Kak? banget ya, kabarnya pasti juga baik ini ya Kak Pasti ya. banget luar biasa. Maka dari itu Iya, kan Kak. kita udah 4 bulan nih Iya, di 4 rumah bulan terus. nih, Tapi pastinya nggak ngurangin rasa kita Iya. untuk selalu bersyukur dan bersuka cita dalam nama Lah Tuhan. itu, kakak juga sendiri juga kangen ini. Iya, Kak pasti. Andre, Kak Caca, dan teman-teman remaja GKJW itu juga kangen dengan kalian semua. Yang pastinya dengan remaja GKJW dong. Oke, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita panggil teman-teman tim musik yuk. Tim musik masuk. Iya, udah masuk nih Kak. Wah, teman-teman kita cerah semua ini wajahnya ya. Iya. Oke, teman-teman yang di rumah pasti sudah semangat untuk bersuka cita. Oke ya Kak ya? Pasti dong Kak. Ayo mari kita bersama-sama teman-teman yang di rumah juga kita bernyanyi bersama-sama, bersuka cita bersama dengan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Gimana Kak perasaan kakak tadi pas bersuka cita tadi menyanyikan lagu? Senang banget dong ya. Oh, senang banget ya, oke. Iya. Pasti teman-teman juga semangat dong untuk menyanyikan lagu kembali. Ya, sebelum kita mengawali ibadah hari ini, mari kita ambil saat teduh. Saat ini Tuhan, kami duduk diam untuk beribadah kepadamu. Biarlah pertolonganmu yang memimpin dan menuntun kami beribadah pada saat ini. Dengan penuh percaya akan pertolongan Tuhan Allah Bapa dan anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah Kak, kan habis ini Ya. kita mau ibadah bareng-bareng nih ya. Kira-kira Kak Andre tahu nggak temanya hari ini tuh apa? Apa ya Kak ya? Kok nggak tahu? Temanya hari ini tuh diambil dari Galatia 3 ayat 28b. Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, terima kasih ya Bapa untuk hidup pemberian-Mu sampai saat ini. Kami anak-anak-Mu menyadari betapa kami masih sering berbuat kesalahan melalui perkataan dan tingkah laku kami, terlebih kepada orang tua, saudara, dan juga kepadamu ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami memohon pengampunan-Mu, sehingga Engkau melayakkan kami untuk beribadah saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, Kak Andre, Iya. tadi itu kan temanya membicarakan kalau perempuan dan laki-laki itu kalau di mata Tuhan tuh sama, termasuk Iya, juga di sama. pelayanan. Nah, Kak Andre, sekarang aku mau nanya nih, kira-kira Kak Andre tahu nggak ya pendeta laki-laki di GKJW? Loh ya tahu dong. 1, Pak Condro. Kedua, Pak Abednego. Dan yang ketiga, Pak Adi Sanyoto, dan masih ada banyak lagi pendeta laki-laki yang hebat. Oke, kalau kakak Caca sendiri
tahu nggak? Tahu tidak? Pendeta perempuan di GKJW. Tahu dong Kak. Ada pendeta Ibu Rere, itu beliau adalah dosen di UKDW. Lalu ada lagi Ibu Pendeta Retno Sari. Beliau itu adalah wakil ketua di PHMA GKJW. Terus nih Kak, Iya. ada lagi Ibu Pendeta Dia Ayu. Beliau diutus GKJW untuk mengambil bagian di UIM Jerman. Keren. Nah pastinya Kak, hari ini kita juga akan dilayani oleh pendeta wanita Kak. Tuh. Kira-kira Kak Andre tahu nggak siapa? Oh, tahu, dengan kakak Dinastria. Keren Itu, banget. iya, spesial loh hari ini. Ya, oke. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Rekan-rekan remaja yang terkasih, tiba saatnya bagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Engkau telah memberikan kami kesehatan, sukacita, kekuatan dan kedamaian. Sehingga pada saat ini kami boleh duduk diam untuk beribadah bersama dengan teman-teman kami, dengan keluarga kami. Pada saat ini Bapa, kami sungguh rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang bekerja atas hidup kami, memberkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Rekan-rekan remaja yang terkasih, pada saat ini kita akan mengumpulkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 8. Ayat 1 sampai 3.
Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3 akan saya bacakan untuk kita semuanya. LAI memberikan judul Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Yang berbahagia adalah kita semua yang pada saat ini sungguh merindukan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Rekan-rekan remaja yang terkasih, kita sudah bersama-sama membaca bacaan kita pada saat ini, terambil dari Injil Lukas 8 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Secara keseluruhan, Alkitab itu menuliskan kisah tentang pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Terlebih lagi di dalam Injil, mulai Injil Matius sampai dengan Yohanes, semua berbicara mengenai pelayanan. Secara khusus juga dalam perikop kita pada saat ini berbicara mengenai pelayanan. Kemudian ada pertanyaan, sebentar Kak Astri, pelayanan itu yang seperti apa sih? Pada saat ini kita mau bertanya terlebih dahulu. Pelayanan menurut teman-teman yang di rumah itu apa? Tetapi saya di sini ingin juga bertanya kepada adik-adik yang ada di sini. Kak Tata, menurut Kak Tata, pelayanan itu apa sih? Menurut saya, pelayanan itu melakukan sesuatu untuk orang lain untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Satu lagi boleh ya? Ya. Ya. Kemudian pelayanan apa yang sudah dilakukan oleh Kak Tata selama ini tentunya? Seperti saat ini Kak, saya bermain gitar, membantu orang tua, bertanggung jawab, melakukan kewajiban. Oke, terima kasih untuk jawabannya ya. Iya teman-teman, tentu kalian di rumah pun juga mempunyai jawaban masing-masing. Kak Tata pun juga sudah memberikan jawaban bahwa pelayanan itu adalah melakukan sesuatu untuk orang lain, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus pun juga melakukan demikian ketika ada di tengah-tengah dunia ini. Contohnya ketika menyembuhkan orang sakit, ketika membuat mujizat, dan ketika meringankan beban permasalahan setiap orang. Artinya Tuhan Yesus pun melakukan pelayanan tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Rekan-rekan remaja yang terkasih, berbicara mengenai pelayanan, dari sekian banyak mungkin dari kita berpikiran bahwa selama ini yang pelayanan di dalam Alkitab itu kebanyakan adalah para murid Tuhan Yesus yang jumlahnya 12 orang. Tetapi perikop kita pada saat ini berbicara berkaitan dengan yang melayani Tuhan Yesus itu tidak hanya sekedar dia yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus, tetapi juga setiap orang yang merasakan telah dibebaskan dan pada akhirnya memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kemudian yang dibebaskan itu yang bagaimana? Ada Maria Magdalena, kemudian juga ada Yohana, ada Susana. Yang ketiga perempuan ini dari sekian banyak perempuan yang lainnya, itu mereka telah dibebaskan dari kerasukan roh jahat. Dikatakan di bacaan kita ada 7 roh jahat yang masuk di dalam tubuh Maria Magdalena. Betapa itu artinya tidak hanya kerasukan yang biasa saja, mengalami pergumulan yang begitu beratnya. Dan Tuhan Yesus mampu untuk membebaskannya. Yang menarik pada renungan kita pada saat ini, perempuan itu menjadi tokoh
yang juga diperhatikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Dalam budaya Yahudi, kebanyakan mereka mengadakan atau memberikan perbedaan antara posisi laki-laki dengan perempuan. Ada klasifikasi, ada pengkelasan begitu. Yang laki-laki dia adalah kelas utama, patriarki begitu. Kemudian yang perempuan ya kelas 2. Kita masih ingat betul dengan kisah perjuangan Kartini. Yang juga dikatakan Kartini berjuang untuk menyetarakan kaum laki-laki dengan perempuan. Berbicara mengenai laki-laki dan perempuan. Kalau saya bertanya kepada teman-teman semuanya, kira-kira enak menjadi laki-laki atau perempuan ya? Kalau yang laki-laki, ya enak jadi laki-laki, Kak. Yang perempuan juga demikian, ya enak jadi perempuan, Kak. Tapi coba kita juga bertanya kepada teman-teman kita. Saya ingin bertanya ke Kak Gilang saja. Kak Gilang, Iya. Kak Gilang sebagai laki-laki itu tentu juga mempunyai pemahaman bahwa oh ya enak jadi laki-laki. Gitu ya. Enaknya jadi laki-laki itu apa sih, Kak? Nah, yang pertama itu punya fisik yang lebih kuat. Yang kedua bisa lebih bebas. Yang pertama punya fisik yang lebih kuat begitu. Mungkin massa ototnya juga kuat. Dan yang kedua lebih bebas. Oke. Terlepas dari itu semuanya, Kak Gilang, saya juga ingin bertanya. Kira-kira pekerjaan atau sesuatu hal apa ya yang dari seorang perempuan itu yang bisa dikerjakan juga oleh laki-laki? Masak. Terus bersih-bersih. Bersih-bersih. Berarti masakannya enak dong ya? Ya. Oke, terima kasih Kak Gilang. Satu lagi ya teman-teman. Kak Areta. Nah, pertanyaannya sama, Kak. Tentu Kak Areta juga mempunyai pemahaman, ya enak jadi perempuan, Kak. Wong selama ini perempuan begitu ya. Enaknya apa sih, Kak, jadi perempuan itu? Perempuan tuh bisa jadi seorang ibu. Bisa menjadi seorang ibu. Terus gaya penampilan busananya tuh lebih bervariasi daripada laki-laki. Oke. Lebih modis, banyak jenis pakaiannya gitu ya. Kalau laki-laki ya paling hanya pakai kaos, celana, selesai. Kalau cewek bisa pakai dress dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang kedua juga berkaitan dengan hal apa atau pekerjaan apa yang biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki, tetapi kemudian seorang perempuan pun juga bisa melakukannya. Menurut saya sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang Pemimpin di organisasi atau di perusahaan. Oke, terima kasih ya Kak Areta ya. Iya, teman-teman kita juga sudah memberikan sedikit pengalaman tentang kehidupannya begitu. Yang laki merasa oh ya enak jadi laki-laki karena lebih bebas. Kemudian apalagi tadi ya? Lebih kuat. Tetapi kemudian hal atau pekerjaan perempuan yang bisa dilakukan oleh laki-laki bisa memasak, Kak, bisa bersih-bersih. Kebalikannya juga demikian. Menjadi seorang perempuan itu enaknya adalah bisa menjadi seorang ibu. Dan pekerjaan apa yang bisa dilakukan adalah menjadi pemimpin di suatu organisasi ataupun perusahaan. Teman-teman yang terkasih, berarti sebenarnya antara perempuan dan laki-laki itu setara. Karena apa? Karena masing-masing pekerjaan bisa dilakukan. Terlepas dari itu ya kodratnya seorang laki-laki bagaimana, seorang perempuan bagaimana. Tetapi yang menarik adalah dari kisah bacaan kita saat ini, Tuhan Yesus benar-benar memberikan penyetaraan. Bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya sama di dalam satu hal, yaitu melayani. Memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang lain, yang itu semuanya adalah untuk Tuhan. Maria Magdalena, Yohana, Susana, dan perempuan-perempuan yang lainnya sudah dibebaskan oleh Tuhan. Dan dia memberikan
berkat atau rasa syukurnya itu dengan cara mengikuti Tuhan Yesus kemanapun pergi. Teman-teman yang ada di rumah, menurut kalian semuanya, pelayanan itu bagaimana? Konsekuensinya apa? Sebagian besar ada yang mengatakan pelayanan itu susah, Kak, karena harus meluangkan waktu, pikiran, ide, bahkan juga kebutuhan jasmani. Para perempuan yang mengikut Tuhan Yesus, dia juga mempunyai fokus tersendiri di dalam memenuhi kebutuhan jasmani atau kebutuhan setiap hari. Tentu dengan harta kekayaan yang mereka miliki, tentu dengan kemampuan yang mereka miliki. Itu juga merupakan bentuk pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan. Pada saat ini, teman-teman ataupun rekan-rekan remaja yang terkasih, mari bersama-sama kita terlebih dahulu untuk menghargai diri kita sendiri. Yang laki-laki, mari kita menghargai diri kita sebagai laki-laki, yang perempuan juga demikian. Tetapi kemudian satu hal yang menjadi fokus kita pada perenungan saat ini, bahwa laki-laki dan perempuan semuanya rekan sekerja Allah. Tidak ada yang membedakan. Contohnya pada saat ini, ketika ada Kak Tata bisa main gitar, ada Kak Mika pun juga main drum. Tentu ini pandangan yang biasanya drum itu laki-laki, atau gitar itu kebanyakan laki-laki. Tetapi semuanya sama di mata Tuhan. Terlebih ketika kita melakukan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Ada satu tugas bagi rekan-rekan remaja semuanya. Kalian menyiapkan satu lembar kertas beserta nanti ada hiasan begitu, yang itu akan dikumpulkan minggu depan, yang kertas itu berisi ucapan terima kasih kepada orang tua. Silakan kalian persiapkan dan pada saatnya nanti kalian berikan kepada orang tua kalian. Secara khusus kepada seorang ibu, kepada wanita ataupun perempuan. Bahwa mari kita pelayanan, tidak ada perbedaan di dalam melayani Tuhan. Laki-laki dan perempuan semuanya sama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau yang mencurahkan seluruh kekuatan dan sukacita bagi kami semuanya untuk ikut terlibat di dalam melayani Tuhan. Betapa kami menyadari Bapa, ketika Engkau memanggil kami di tengah-tengah dunia ini, Engkau pula juga memanggil kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, yang mementingkan kebutuhan orang lain untuk mendatangkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, mampukan kami, para remaja-Mu, untuk ikut ambil bagian di dalam melayani Tuhan, tanpa ada perbedaan, laki-laki ataupun perempuan, semuanya sama di mata Tuhan, ketika melayani Engkau dengan ketulusan hati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh percaya Engkau yang akan memperlengkapi kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman, saya undang bangkit berdiri. Tiba saatnya kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Teman-teman, sambil beredarnya kantong persembahan, mari kita pujikan Aku Diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Mari teman-teman, tiba saatnya kita bersyafaat. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu sehingga kami bisa beribadah saat ini. Bersama-sama kami mengaturkan doa syafaat ini kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kami yakin bahwa Bapa akan memberkati negara kami untuk melawan pandemi COVID ini ya Bapa. Berkati para pemimpin kami, para tenaga medis yang berjuang melawan pandemi COVID ini ya Bapa, dan juga kami sebagai warga Indonesia bisa disiplin mematuhi anjuran pemerintah dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Bapa, GKJW yang Engkau pilih untuk menjadi jalan berkat. Mampukan setiap gereja-gereja untuk ikut ambil bagian dalam menjawab pergumulan bersama ini. Berkati setiap majelis jemaat, majelis daerah, dan majelis agung di dalam melakukan tugas pelayanannya. Dan ya Bapa, doa ini akan dilanjutkan oleh saudara kami. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur bahwa kami bisa menikmati kehidupan seperti saat ini. Melalui kehadiran orang tua dan keluarga kami ya Tuhan, biarlah mereka tetap merasakan sukacita dalam mendidik kami. Demikian dalam memenuhi kebutuhan kami. Tuhan, selama ini kami belajar di rumah, tetapi biarlah kami tetap bersukacita dan rajin dalam belajar. Berkati kerinduan kami untuk kembali belajar di sekolah pada saat nantinya. Saat ini kami telah memberikan persembahan. Tuhan, sucikan persembahan ini dan bisa buat menjadi berkat untuk setiap kebutuhan pelayanan kami. Terima kasih ya Allah Tuhanku, kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan pada kami. Bapa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan remaja yang terkasih, kita akan mengakhiri perjumpaan peribadahan kita pada saat ini. Kita telah memuji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Sambil kita mengingat bahwa pelayanan di mata Tuhan itu sama. Laki-laki dan perempuan semuanya sama. Mari kita melayani, memberikan yang terbaik untuk orang lain dengan ketulusan hati kita. Dan itu semua untuk kemuliaan namanya. Rekan-rekan remaja yang terkasih, mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera, sukacita, kiranya menyertai anak-anak remaja, umat kepunyaan Tuhan, di dalam melayani Engkau dengan ketulusan hati, seperti para perempuan yang melayani Engkau. Mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajar Tuhan
teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. See you.